Bapa dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengawali permenungan kita pada sore malam hari ini dengan berdoa dan mendengarkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau meminta kami untuk tidak cemas dan khawatir akan roti jasmani, karena Allah Bapa di surga akan menyediakannya bagi kami. Tetapi Engkau meminta kami untuk tidak munafik, tidak rakus, tidak gila hormat, dan gila kekuasaan. Semoga kami tetap jujur dan rendah hati dalam mengamalkan setiap sabda-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan untuk permenungan kita malam hari ini dan perayaan Ekaristi besok. Semoga Tuhan berserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum juga ke kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti dan untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa dan Mama, saudara dan saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Perikop Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai dengan 21 ini yang kita dengar hari ini berjudul Ragi orang Farisi dan Ragi Herodes. Yesus mengingatkan para muridnya untuk waspada terhadap ragi orang-orang Farisi dan ragi Herodes. Ketika di atas perahu, Yesus mengetahui bahwa para murid lupa membawa roti dan hanya membawa 1 buah roti untuk mereka makan. Namun para murid menanggapi peringatan Yesus itu dengan memperbincangkannya di antara mereka, bahwa Yesus berkata seperti itu karena mereka tidak mempunyai roti. Namun Yesus kemudian mengingatkan para muridnya untuk 2 hal berikut. Yang pertama, untuk tidak lupa peristiwa Yesus menggandakan roti dari 5 buah roti untuk dimakan oleh 5.000 orang, dan masih ada sisa 12 bakul, dan 7 buah roti untuk dimakan oleh 4.000 orang, dan masih ada sisa 7 bakul. Bahwa Yesus mampu untuk membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sehingga mereka tidak perlu cemas akan roti duniawi, karena Allah pasti akan membuat mereka, tidak akan membuat mereka kelaparan atau kekurangan roti untuk dimakan. Yang kedua, untuk waspada terhadap ragi orang-orang Farisi dan Raja Herodes. Apa yang dimaksudkan dengan ragi orang-orang Farisi dan ragi Raja Herodes? Bapak dan Mama, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, yang dimaksudkan Yesus dengan ragi orang Farisi pertama-tama adalah
kemunafikan. Bagi Yesus, orang-orang Farisi mengajarkan dan menuntut banyak orang untuk melaksanakan hukum-hukum Taurat. Tetapi mereka sendiri seringkali tidak melaksanakan apa yang mereka ajarkan tersebut. Oleh karena itu, Yesus sering mengecam mereka sebagai orang-orang munafik, dan mereka nantinya akan celaka pada akhir zaman. Selain itu, orang-orang Farisi adalah juga orang-orang yang gila hormat dan gila pujian, serta gila juga akan uang. Karena itu, Yesus mengingatkan mereka untuk waspada terhadap ragi orang-orang Farisi. Yang kedua, yang dimaksudkan Yesus dengan ragi Raja Herodes adalah haus akan kekuasaan. Selain itu, Herodes juga adalah raja yang tidak adil, yang tidak mau kewibawaannya jatuh di hadapan orang. Sehingga dengan tidak adil dan untuk menjaga kewibawaannya, Herodes menyuruh orang untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis karena sumpahnya kepada putri Herodias. Bapak dan Mama, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, dengan berkata kepada murid-muridnya supaya di dalam menjalankan tugas perutusan mereka nanti, mereka tidak boleh menjadi seperti orang-orang Farisi dan Raja Herodes, munafik, gila atau rakus uang, gila hormat, gila pujian, gila kuasa, dan berlaku tidak adil. Dengan ini, Yesus sebenarnya mengajak para muridnya untuk meneladani kepemimpinannya, bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan mengorbankan hidupnya sebagai tebusan bagi dosa semua umat manusia. Bapak dan Mama, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, peringatan Yesus atau awasan Yesus untuk murid-muridnya ini juga berlaku bagi kita sebagai umat Katolik. Untuk itu, mari kita berusaha. Yang pertama, agar tidak munafik, tidak rakus atau gila uang, tidak gila hormat, gila pujian, gila kuasa, dan tidak berlaku tidak adil kepada sesama di dalam keseharian hidup kita. Yang kedua, mari menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, jujur, dan adil. Yang ketiga, yakin bahwa Allah akan memberi kepada kita roti atau makanan yang secukupnya, dan Allah tidak akan membiarkan kita kehabisan sama sekali roti atau makanan. Mungkin sebagian besar dari kita tidak hidup di dalam kemewahan, melainkan hidup dalam kecukupan dan bahkan kekurangan. Tetapi sekali lagi, kita tidak akan pernah kehabisan dalam roti atau makanan, karena Tuhan pasti menyediakannya untuk itu. Oleh karena itu, marilah kita juga bersyukur dan berterima kasih selalu kepada Allah atas setiap berkat dan anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan. Tuhan tidak akan membiarkan kita kehabisan makanan sama sekali. Bapak dan Mama, saudara-saudari terkasih, mari kita berusaha berjuang agar di dalam kehidupan kita setiap hari, kita sungguh-sungguh mengingat dan melaksanakan apa yang Yesus sabdakan kepada kita dalam perikop Injil hari ini. Waspadalah terhadap ragi orang-orang Farisi, dan waspadalah juga terhadap ragi Raja Herodes. Tuhan memberkati kita semua dengan berkat-berkat-Nya. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk kehidupan kita dan untuk istirahat kita malam hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian hidup dan pekerjaan kita setiap hari. Mereka semua yang kita doakan dan yang mengharapkan bantuan doa kita. Mereka semua yang kita kasih dan mengasihi kita di mana saja berada.
semua kegembiraan, harapan, kecemasan, kekhawatiran, dan kesehatan kita masing-masing. Istirahat kita pada malam hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat sore, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.